Nah, kalau dari season 2 ini, kalau dari lu yang lu paling tunggu-tunggu tuh apanya sih, Val? One Piece Netflix perlu nge-skip beberapa arc dari animenya. Waduh, berat nih. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Billy Dan gue Vali. di episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Seperti biasa, kita tentunya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan para penonton kita nih untuk support kita dengan nonton konten-konten kita terus di berbagai platform. Ada di TikTok, Spotify, Instagram, YouTube, dan lain-lain lah. Dan buat kalian yang pingin ngasih saran atau kritik buat konten-konten kita bahas apa nih ke depannya, bisa banget nih. Tulis di kolom komentar kita di sosial media kita. Scan di ini juga kalau mau support. Boleh banget loh supportnya. Oke nih. Masih di bulan puasa di bulan Maret ini ya. Dan di minggu kedua bulan Maret ya. Ya, betul. Kita pastinya akan ngasih rekomendasi lagi nih. Tapi kayaknya kita mau ngasih rekomendasinya kan minggu lalu series, minggu ini series lagi nih. Betul. Nah, pasti kayaknya mungkin udah pada nungguin kali ya. Iya, langsung kita mulai aja kali ya. Oke. Silakan dinikmati. Let's nerding it up. Oke. Jadi series yang kita mau rekomendasiin sebenarnya harusnya orang udah pada nungguin juga sih. Betul. Karena promonya juga udah banyak. Betul. Yaitu adalah Series One Piece Live Action Season 2. Udah season 2 nih, mantap. Iya betul. Ya karena kan kita pernah bilang kita fans One Piece juga kan. Jadi kita harus di episode ini kita akan membuktikan kalau kita fans One Piece juga. One Piece betul. Dan seperti biasa ya kita bacain case-case-nya dan tanggal tayangnya dulu kali ya. Betul, boleh. Oke, kalau untuk tanggal tayangnya ada di 10 Maret. Ya berarti ini by the time ini tayang episodenya episode ini seriesnya juga season 2-nya juga udah tayang. Iya, betul banget. Dan untuk cast-castnya seperti biasa ya, kembali lagi nih para Straw Hats-nya seperti Inaki Godoy, betul, Maken Yu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, sama Tess Skylar. Betul. Dan tentunya kan ada tambahan cast-cast baru lah ya. Kan memang kalau yang bacain ininya dulu dong. Kru terbarunya dulu dong, si Chopper. Iya, ada kru baru ya, Tony Chopper. Cuma gue nggak tahu sih yang isi suaranya siapa namanya. Iya, gue lupa sih namanya. Yang cewek. Terus ada juga beberapa cast lain yang baru seperti Joe Manganiello, terus Lara Abova sebagai Nico Robin. Ini Joe Manganiello sebagai krokodil tuh. Iya, dan Karitra Chandran itu sebagai Vivi. Ini Smoker masuknya case baru nggak? Iya baru, ya kan kemarin juga cuma teaser doang. Ya. Cuma gue nggak tahu nama aktornya. Tapi sebenarnya ya krokodil pun di season 2 masuk ya. Gue pikir dia akan masuk mungkin teaser aja kali ya. Mungkin gue pikir masuknya akan di season 3 soalnya. Oke. Nah, baik lagi bahas series live action One Piece kan sebetulnya mungkin sudah pada tahu ini akan menceritakan apa. Mungkin kita lebih perjelas saja ya. Yang akan dibahas selanjutnya ini apa aja nih, Val? Betul. Ya, kalau kalian yang terutama buat yang nakama, udah nonton animenya dan pingin nonton terus penasaran ini akan nge-cover arc mana aja, ya ini akan sebenarnya melanjutkan ceritanya. Cuman dia akan meng-cover beberapa arc seperti arc Lockdown, betul. Terus ada arc Glitter Garden juga yang ada para raksasa dua itu, Brogy dan Dory dan Brogy. Iya, dan juga ada arc tentunya ada arc Drama Island yang buat memperkenalkan si Chopper. Betul. Iya ya. Terakhirnya tuh Drama Island ya. Apa ini sih? Iya, Drama Island ya. Kan soalnya habis Drama Island tuh Arabasta. Iya sih. Pasti berarti terakhirnya di Drama Island harusnya. Oke. Dan bahas soal ini apa namanya? Series ini lagi kan dari season 1-nya kan mungkin bisa dibilang ekspektasi orang-orang tuh cukup terbayar ya di season 1-nya. Meskipun tetap ada mixed review ya. Kalau itu ya. Nah, kalau dari season 2 ini kalau dari lu yang lu paling tunggu-tunggu tuh apanya sih, Pak?
Kalau yang paling gua tunggu-tunggu sebenarnya jujur ini sih kan ya si Choppernya ini karena kan dia kan CGI ya. Full CGI ya. Full CGI kan. Gua mau ngeliat interaksi dia dengan karakter-karakter yang manusia tuh gimana. Gitu. Tapi di promo-promonya, gue nggak tahu ya di promo-promo yang udah ada nih kan kemarin sempet juga di Jimmy Kimmel apa Jimmy Fallon gitu. Iya. Si cast yang ngisi suara si Choppernya tuh apa namanya maksudnya belum gabung krunya gitu. Iya. Gue ngerti itu sengaja apa enggak tuh gue ngerti. Iya betul juga ya. Gua juga Emang mungkin sengaja emang dibikin kayak karena dia belum krunya nih mungkin ya. Mungkin. Nah tapi kalau dari lu sendiri kan sebenarnya kita sudah tahu karena sudah baca. Lu yang paling nungguin tuh di kira-kira nih di arc yang akan tayang ini tuh yang bagian apa? Terus lu merasa diambil nggak? Gue sih ya kayaknya kalau gitu gue dulu. Ya udah lu dulu deh. Ya gue arc paling gue tunggu-tunggu arc Zoro beli pedang sih. Oh, Zoro beli pedang. Oh lu bukan itu? Enggak, gue bukan. Oh. Ya kan soalnya kan gue tau lu fans Zoro. Gue paling gue tunggu-tunggu arc itu Zoro beli, soalnya menurut gue arc itu tuh Yang di lockdown kan? ya yang gue tuh salah satu scene soal Zoro yang gue suka tuh itu, maksudnya yang di awal-awal ya, karena diulang-ulang sampai kan di Wano tuh sempat ada flashback ini juga, tetap suka aja gue nonton ya gitu, kayak cara Zoro ngetes pedangnya tuh unik aja gitu. Iya. Jadi kayak kelihatan Zoro nih emang pengen jadi pendekar nomor satu lah Gue gitu. belum tahu ya nanti di adaptasinya persis atau enggak. Oh ya, belum tahu sih, tapi pengennya sih ada. Oke, kalau gue sebenarnya kan karena ini gue tahu arc-nya mungkin sampai Drum Island, itu yang paling gue tunggu momennya ini sih, yang pas Luffy masih megang benderanya si dokter siapa lagi yang gurunya si Chopper. Oh. Karena udah ditembak tuh sama musuhnya. Tapi ternyata tapi ternyata benderanya tuh masih si Luffy masih bisa megang nih, masih dia kan ngomong nggak apa-apa nih gitu. Iya. Itu epic sih. Iya. Gue pikir lu tadi bakal ngomong yang momen si Chopper nangis lo diajak gabung sama Luffy, itu juga mengharukan. Itu juga mengharukan sih, tapi nggak, gue yang agak underrated aja. Soalnya kan favorit saya Zoro. Oke, karena kita lagi bahas One Piece live action, kita bahas season pertamanya deh. Oke. Kan agak mixed review nih, banyak yang Ya. ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, gini aja deh. Satu hal yang lu suka dan yang nggak lu suka dari season pertamanya apa? Oke, yang gue suka dulu ya. Yang gue suka itu adalah cara showrunnernya itu nge-pack cerita semua arc itu tuh yang di season pertama menjadi 8 episode. Kan soalnya kita pembaca manganya tahu tuh arc-nya sebenarnya lumayan panjang, tapi ini di-pack ke 8 episode, dan menurut gue cara nge-pack-nya tuh pas gitu loh. Tetap dapat yang mau disampaikan ke penonton gitu dari masing-masing karakternya. Iya, dan karakter tetap dapat ya. Ya, walaupun sebenarnya ada yang kurang setuju juga sih. Kayak jadi kurang nih screen time-nya gitu. Ya, tapi kan emang karena ini format, gue ngeliatnya ini tuh berusaha untuk ngikutin format western. Betul, kan. ya. Makanya jadi di-pack episode cuma sedikit gitu. Dan kalau yang kurang disukain itu sebenarnya mungkin standar kali ya. Ini sih gue melihat action sequence-nya udah cukup bagus, tapi belum maksimal sih menurut gue. Belum masih ya. Dan kekhawatiran gue adalah, walaupun ini belum mentok nih ya, nah ini kan kita tahu power level di One Piece masih banyak. Ini nanti cara ini gimana ya gitu ya. Iya. Itu akan jadi PR banget tuh. Gue sebenarnya juga membahas itu sih, kayak ya contoh misalkan yang gue nggak suka nih dari segi action, misalkan contoh kayak penggambaran powernya Luffy itu gue ngeliatnya masih belum terbiasa atau belum nyaman lah. Kan soalnya biasa nonton animenya kayak gitu, kayak pas lihat live action, oh begini ya. Tapi secara karakternya cukup Iya. ya. Nah itu itu kan yang gue nggak suka. Yang gue suka dari season satunya ini adalah adaptasi karakternya, terutama untuk para Straw Hats crew-nya itu, menurut gue berhasil diadaptasi dengan bagus dan pas sih. Nggak sama kan, tapi pas gitu. Maksudnya menurut gua kalau sama malah jadinya akan nggak works di live action. Cringe nggak sih? Cringe. Misalkan gua ambil contoh karakter kesukaan gua, Sanji.
di anime kan Sanji tuh kalau sama cewek tuh matanya yang langsung love terus yang suaranya langsung berubah yang jadi Robin Chuan. Robin Chan, Nami-san gitu-gitu. Ya. Menurut gua itu Kalau kalau di dibikin- live action aneh banget sih. Itu akan jadi cringe dan gak works banget. Dan gua suka adaptasi untuk si Sanji-nya ini di live action itu adalah flirty-flirtynya tuh masih dapat. Tapi bukan yang sepenuhnya flirty kayak boy band kayak apa kalau ini Enggak fan girling apa sih? iya kayak fangirling atau playboy gitu Iya, kayak iya. nggak sepenuhnya playboy gitu, tetap ada sisi lucu-lucunya kayak yang dia ngarep udah hopeless gitunya tuh Iya, masih ada. masih dapat. Tapi nggak cringe kayak Iya, iya. kayak di anime. Justru kalau di anime tuh lucunya memang begitu, tapi itu nggak akan works di live action betul. ya contoh Luffy juga. Luffy kan kalau di ya maksudnya banyol banget kan kalau di anime. Di sini tuh karakternya tetap dapat optimis bego-begonya. Tapi kan nggak sebego di Iya. anime kan. Anime tuh kayaknya bego banget sih Pak si Luffy. Iya, betul. Oh. Oke. Menarik nih. Nah, lanjut mungkin untuk bahas One Piece live action ini untuk membuktikan kita adalah nakama penonton. Sama juga. Kita main game aja, Pak. Oke, dan ya bisa dilihat kita akan main Agree, disagree. Jadi di sini kita akan ya dites lah argumennya mengenai One Piece. Betul. Kayak setahu apa sih soal One Piece? Oke, ini kita kocok dulu ya, seperti biasa. Oke, ini gue dulu ya. Oke. Dua. Statement pertama. Berat nih langsung. Apa? One Piece Netflix perlu ngeskip beberapa arc dari animenya. Waduh, berat nih. Wah. Siap? Oke. Oke. Ntar, arc nih gimana ya maksudnya? Arc kecil-kecil gitu boleh kan di skip? Ya pokoknya ngeskip arc-nya. Ya. Oke ya. Oke. 1, 2, 3, agree. Agree, iya. Ini mau gue dulu apa dulu? Gue dulu dah, gue singkat. Iya sih menurut gue untuk apa namanya? Kalau tadi maksud gue adalah kayak arc kecil gitu kan di One Piece juga sempat ada arc kecil yang kayak sebenarnya kalau bisa di skip tuh bisa aja. Nah menurut gue itu udah harus pasti di itu Skip. harus di skip. Tapi cukup gak? Nggak tahu, nah itu. Ini gue mulai argumen gue ya. Iya. Di Kalau sini- cukup enggaknya, di sini- gue nggak tahu. Di sini tuh gue agree adalah karena ini ya karena lihat konteksnya gue setuju adalah karena lu lihat deh cast One Piece tuh umurnya sekarang udah berapa? Itu kan rata-rata udah umur 20-an, ada yang mau 30 mungkin ya. Nah, dan di sini adalah arc One Piece yang belum di cover tuh masih banyak banget. Maksudnya untuk season di Netflix jalan sampai 7-8 season tuh itu akan spending waktunya tuh lama banget, bisa 10 tahun lebih, 20 tahun gitu. Iya, Maksudnya itu udah nggak akan works nanti untuk si karakternya. Iya. Umur segitu masih meranin sosok yang masih muda gitu, kayaknya nggak akan works gitu. Iya, kalau dibilang itu ya, tapi menurut dilemanya adalah kalau arc gede, aduh gimana nge-skipnya? Gimana nge-skipnya? Kita list aja ya, Iya. ini Arabasta. Oke. Ini yang akan season 3 gitu ya? Iya ya, Arabasta. Skypiea. Water Seven, Enies Lobby, Thriller Bark, Thriller Bark, Sabaudi, Impel Impel Down. Down, Marineford. Itu udah berapa tuh? Itu udah 8. Itu udah 8. Itu udah 8 arc. Gimana mau 8 season mau 8 gitu? season. 8 seasonnya itu udah lama banget. Paling cepat 8 season tuh 8 tahun. Iya. Paling cepat. Paling cepat. Kemarin ini aja enggak. Iya. Itu mau gimana? Jadi kayak gua tuh ketika ada statement ini gua setuju, cuman kalau ditanya arc mana yang harus di skip, gua nggak tahu sih. Betul. Atau mungkin dibikin formatnya jadi 20 episode langsung das gitu. Nah, gue nggak tahu tuh. Ya, tapi gitu syutingnya lama lagi juga, Bil. Iya, tapi at least skipnya nggak yang lebih lama gitu loh. Iya. Ngerti kan? Dan maksudnya maksudnya dengan 8 episode bisa nge-cover itu 20 episode yang di cover jadi lebih banyak. Iya. Nge-bankingnya jadi lebih banyak gitu loh. Iya. Mungkin gitu kali ya, nggak tahu gue juga. Gila nih berat juga nih pertanyaan pertama langsung. Ya nih, oke, lanjut gue ya. Statement kedua. Statement kedua. Oke. Wah, ini sebenarnya kita udah bahas tadi nih.
One Piece live action akan sangat kesulitan untuk penggambaran power level yang lebih advance. Oke, ini cepet aja nih. Cepet aja ya? Tadi kita udah bahas soalnya. Iya, 1, 2, 3, agree. Ini agree ya. Wah, itu udah agree terus nih, sama-sama agree. Iya, kenapa akan sangat sulit? Karena itu tadi mungkin gue sebut di pertama live action yang ada di action sequence yang ada di Netflix live action sekarang nih One Piece itu tuh kalau dari komiknya tuh belum gimana ya, itu masih sangat kecil, maksudnya seujung kuku kali gitu kayak Itu masih masih dunia One Piece itu baru seujung kuku doang yang dijelasin di situ. Iya. Dan kemampuannya gitu kan. Dan itu pun tadi gue sudah challenge koreografinya tuh masih maksudnya masih perlu belum not the best lah. ya. Ini gimana nanti? Betul. Mau menggambarkan haki lah. Ini sih yang kayak kalau buah Zoan atau Logia masih oke lah. Buah yang Paramecia tuh kan ada yang aneh-aneh banget gitu. Oh, iya. Logia pun menurut gue berat sih karena. Iya. Ya, kalau Zoan oke lah masih. Kalau Zuan mungkin kan Cuman yang agak repot misalkan kayak yang gerakan cepetnya gitu kayak. contoh misalkan Kizaru gitu gimana cara cepet-cepet gitu itu gimana tuh? Iya, lagunya gimana ya? Terus yang kayak ada Conqueror Conqueror Haki. Haki, bisa lihat masa depan gitu-gitu kayak wah gimana tuh ngadaptasi? Gue ngebayangin live actionnya ini gimana? Iya, Berat. Akan sangat ya challenging. akan PR banget lah pokoknya. Betul. Oke, lanjut Pak. Statement selanjutnya. Lanjut statement selanjutnya. One Piece lebih mudah dipahami dari nonton animenya daripada baca manganya. Oke. Tapi ini preferensi sih sebenarnya. Oke. 1, 2, 3. Agree. Wah, agree mulu nih. Tapi kayaknya ini nggak sih emang rata-rata ya secara pemahaman akan lebih gampang dari anime daripada manga. Kecuali mungkin beberapa konteks kayak Naruto. Lu mau paham Naruto jangan nonton anime doang sih. Kebanyakan filler. Ya, betul. Jangan, mending kalau mau paham inti ceritanya baca manganya aja. Cukup filler tuh lebih kayak buat penambahan karakter aja ya, betul. Iya. Dan ini sih mungkin karena sebenarnya mungkin balik lagi preferensi masing-masing, stylenya juga kan soalnya sebenarnya kalau manganya One Piece tuh gue melihatnya gambarnya tuh padat penuh gitu lah, kayak misalkan ini gambar depannya, belakangnya tuh digambar-gambar lagi, panelnya banyak gitu ya. Panel tuh ininya banyak gitu ya. Dan ada yang suka dengan itu, ya gue juga nggak keberatan. Tapi kalau gue sendiri ngelihatnya jadi agak ngebacanya tuh penuh aja gitu loh, ribet gitu loh, kayak aduh nih jadi agak pusing bacanya, agak berantakan gue ngelihatnya. Iya, dan kalau gue jadinya ada beberapa poin yang keskip kayak, oh iya ternyata di sini tuh ada ini. Poin yang akhirnya harus baca kedua kali, ketiga kali baru. Walaupun sebenarnya mungkin banyak orang suka juga karena dia yang ada hint-hint yang disembunyikan gitu loh. Iya, kayak either itu siluet atau cuman kayak tanda bintang tulisan gitu. Iya. Itu sih yang Kadang-kadang Easter egg malah di situ ya. Betul. Oke, berarti ini sama lagi kita agree ya. Udah 3 sama nih. Ini lu dong. Oke. Ini kan. Oke, lanjut. Oke. Semakin lama hype series live action One Piece akan menurun. Berarti ini prediksi kita gitu. Ya gitu. Oke, ini setuju apa enggak? Oke, 1, 2, 3. 3 disagree. Gue hate to say this, tapi menurut gue ya akan turun. Kenapa menurut gue akan turun? Karena ini sih menurut gue kayak ini kan mungkin baru season 1, season 2 lah yang mau tayang. Jadi orang tuh hype-nya masih gede lah. Tapi nanti seasonnya makin banyak, menurut gua dari mungkin sampai level sampai nggak ada yang nonton sih enggak ya. Tapi akan gimana ya? Akan menurun tuh karena orang nggak akan hype-nya tuh ya emang menurut gua akan sulit aja live up to expectation-nya gitu loh. Ini maksudnya gini kan? Secara overall akan menurun, naik turunnya ada, cuman menurut lu secara overall akan declining gitu. Betul, ya. Itu sih karena menurut gue mungkin ya nanti prediksi gue ya, tapi kayak nanti maksudnya penontonnya tuh yang tadinya fanatik, terus nanti lama-lama tuh kayak misalkan di Netflix kan langsung habisin 1 episode dalam sehari, lama-lama tuh yang kayak ya udah ada season baru, ya udah tetap ditonton tapi dalam jangka waktunya misalkan
sebulan atau seminggu. Kan gitu tuh nanti akan ngaruh ke jumlah penontonnya gitu-gitu. Jadinya yang akan menurut gua akan menurun tuh yang dari situnya. Tapi sampai ekstrim eh, di- sampai ke cancel gitu kayaknya sih enggak. Oke, kalau gua, kenapa gua disagree? Sebenarnya cukup simpel sih, karena menurut gua arc yang belum diceritain di One Piece itu tuh arc serunya gitu. Jadi menurut gua potensi buat orang naik lagi, menurut gua nggak akan secara overall declining adalah karena itu arc serunya One Piece belum dieksplor, justru baru akan diperkenalkan loh, kayak Arabasta, Enies Lobby, gitu-gitu tuh. Menurut gua itu adalah arc yang seru dan akan meningkatkan hype-nya One Piece menurut gua sih. Jadi secara overall nggak akan turun menurut gua, karena kayak ini arc serunya nih di sini gitu. Oke, menarik sih ya. Ya walaupun gue paham sudut pandang lah ya, tapi prediksi gue sih tetap akan menurun menurut gue. Hype-nya Oke, ya. oke. Agree to disagree aja nih. Oke. Ini gua lagi ya. Yup. Satu nomor berapa? Apa One nih? Piece live action adalah adaptasi live action anime terbaik. Sebenarnya kayak mungkin itu udah Iya, pernah kita baru bahas. ya. Ini either anime dan series Series film dan ya. film ya. Oke. Oke, kayaknya ya. Ini gue tahu nih jawaban lo apa. Iya, gue juga. 1, 2, 3 disagree. Karena menurut kita live action Anime terbaik masih Rurouni Kenshin. Sebenarnya bukan salah One Piece juga ya. Menurut gua adalah kenapa Rurouni Kenshin itu works adalah karena itu ceritanya cukup grounded dan akhirnya jadi penggambarannya pas lah dengan teknologi Nggak akan yang sekompleks ada. One Piece, Nggak akan- kan? Iya, nggak akan sekompleks One Piece. Kan itu ceritanya selalu basically kan cerita samurai di era itu, dan ya jadinya kan daya tariknya si Rurouni Kenshin ini kan adalah actionnya kan, dan Betul. itu ya berhasil dieksekusi dengan baik banget gitu. Iya. Karena memang actionnya kan main pedang gitu. Dan mungkin paling penggambaran lebihnya misalkan kayak pedangnya ada efek-efek apinya lah gitu. Kayak gerakannya yang agak lompat-lompat Iya, pakai tali gitu kan. Tapi itu pas gitu, maksudnya jadinya Masih maksudnya ngebayangin itu di live action, maksudnya dan masih di live action tuh masih sangat bisa dipraktikal gitu. Nah, tapi mungkin gua ada ini nih, mungkin sekarang belum. Tapi kalau misalkan One Piece live action itu bisa sampai berseason-season dan maksudnya jumlah penontonnya stabil lah apa, mungkin bisa. jadi adaptasi terbaik. Oke. Sekarang sih belum, tapi mungkin bisa jadi gitu. Oke. Cross your fingers aja. Iya. Oke deh. Udah segmen terakhir ya? Iya, betul. Oke, segmen terakhir. Wah, berat nih. One Piece live action hanya merupakan fan service saja bagi para penggemarnya dan tidak ada development lainnya tuh, maksudnya mungkin ini development maksudnya base-nya tuh hanya ya maksudnya manganya aja, show-nya itu. Oke. Tapi mungkin fokusnya di kalimat pertamanya aja sih, merupakan fan service bagi para penggemarnya. Tujuan utamanya lebih Iya. ke fan service. Oke, Ini tadi pertama dan terakhir agak berat nih. Oke. apa ya? Oke, tahu deh gue. 1, 2, 3. Gue disagree. Gue agree. Ini mau gue dulu. Lu dah kan dia. Oke, kenapa gua disagree adalah karena kan menurut gua One Piece live action yang di Netflix tujuannya adalah untuk memperkenalkan One Piece ke Media barat. ke dunia luar lah, terutama Oke. untuk media barat. Karena kenapa formatnya disesuaikan dan action produksinya dari tim Netflix dari Amerika gitu kan, untuk memperkenalkan itu. Nah, apakah itu bisa dibilang cuma fan service? Menurut gua enggak, karena meskipun banyak yang nonton serial ini, yang nonton anime juga, terutama di Indonesia, tapi banyak juga kok yang nonton baru yang nggak nonton animenya karena kayak episode udah kebanyakan, tapi mereka tetap tertarik nonton live action Netflix-nya. Oke. Ya oke, bisa jadi sih. Tapi menurut gua tujuan utama ini series dibikin itu adalah untuk ini sih, untuk bagi para kreatornya itu untuk ngasih fan service ke penggemar-penggemarnya. Kayak maksudnya tujuan utamanya itu menurut gua secara manganya udah dibikin, animenya udah, nah live actionnya gimana? Makanya menurut gua pun, mungkin tadi lo udah bilang kayak
penonton utamanya dari series ini pasti itu pembacanya menurut gua dan penikmat anime dan manganya. Jadi memang yang buat mereka itu nonton kayak ini aja sih, kayak buat wah live actionnya ternyata kayak gini. Nggak yang gimana ya, mungkin ada juga tapi menurut gue tetap akan lebih banyak yang kayak gitu sih, kayak contoh kita lah gitu loh. Iya. Ya tapi balik lagi ya, ujung-ujungnya terkait rangkaian audiens utamanya siapa ya? Oke deh. Menurut gue ini terakhirnya. Oke, karena ya kita ingetin lagi buat nonton, jangan lupa nonton series live action One Piece di Netflix yang udah tayang tentunya. Betul. Dan mungkin kalian bisa tulis komentar kalian mengenai series ini, kan udah tayang seluruh episode ya kayaknya harusnya. Dan ya maksudnya komentar-komentar kalian soal ini mau positif negatif terserah, boleh banget. Oke deh, mungkin bisa kita cukupkan kali ya Oke. episode One Piece kali ini. Oke, sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Vali. Gue Billy. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.